Ayo, silakan. Saya akan buktikan bahwa Muhammad lah yang membuat Anda menjadi seperti itu. Silakan. Silakan Dian, nyalakan kameramu. Assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum kepada saya non-muslim. Gini, kakaknya itu terlalu fokus sama kesalahan orang muslim. Mending ya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah toleransi bang, gak usah fokus sama kesalahan orang muslim. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Islam salah? Kenapa? Jadi Dian sudah mengakui bahwa Islam salah? Enggak mengakui. Tadi katanya fokus kesalahan. Kalau kamu fokus aja sama ketentuan agamamu, nggak usah fokus ketentuan sama agama saya. Oh, gitu. Kamu terlalu fokus sama ketentuan agama Islam. Kenapa kamu bahas muslim terus? Baik. Gak bahas agamamu sendiri. Kalau fokus berdakwah, fokus tak agamamu sendiri. Oke, coba bisa baca ini? Kenapa itu? Coba baca dulu. Apa ini bacanya? Benarkah Bible dipalsukan? Apa itu? Siapa yang bikin acara ini? Nggak tahu, itu oknum ya, itu oknum. Oknumnya sama seperti Anda menjelekan agama ya. Intinya saya tidak. Intinya pernah toleransi dengar? bang. Oke, Toleransi sebentar. ya. Bagiku Sebentar. agamaku, bagimu agamamu. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Apa? Oke. Pernah dengar Abdul Somad membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Setiap muslim juga punya panutannya masing-masing ya. Oke, pernah dengar Ustadz Adi Hidayat membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Tahu Zakir Naik? Zakir Naik tahu? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Jadi saya mau pesan begini. Kalau selama ini tontonanmu di TikTok itu goyang sideboard begini, kasih donat. Atau selama ini tontonanmu di TikTok itu tentang acara Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya memang kamu tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begini Dian ya. Kenapa saya membahas agama Islam? Nih, dengerin. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang dia itu kerjanya bahas agama orang lain itu cuma agama Islam. Enggak. Pengetahuan saya dan saya nggak pernah bahas agama lain untuk membaguskan agama saya sendiri. Iya, karena kamu tidak tahu apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya udah, kakaknya fokus aja sama agama kakak. Terus bagaimana dengan orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Ya udah, biarin aja, itu dosa. Saya sedang menjawab mereka kok dibiarin saja. Tadi kata-kata kakak aja, bagaimana seorang muslim yang berbuat ini. Ya udah, itu individunya masing-masing. Mau Jadi saya nggak boleh jawab. Dibiarin aja begitu, nggak boleh dijawab, biarin saja begitu. Kalau udah wataknya seperti itu, ya sudah, memang pribadinya saja. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu. Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Masing-masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Agama masing-masing, udah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, nggak usah bahas agamaku. Anda tidak tahu, nggak ada istilah bagimu agamamu. Coba nih, Anda tahu apa tujuan Muhammad datang ke dunia ini? Rukun Islam ya, kok rukun Islam sih? Pancasila yang pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya punya Tuhan masing-masing. Tolong Anda jangan lari ya. Tolong nanti Dian, seketika saya tunjukkan ayat ini, Anda jangan lari ya. Nih, saya tunjukkan ayat ini, tolong jangan lari. Baik. Lari paling dikeluarkan. Saya tidak akan mengeluarkan Anda. Coba, Anda baca ini. Silakan. Silakan. Coba Anda baca. Ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad di sini, coba yuk. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Coba. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Emang betul banget. Oke, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Betul. Terus kenapa tadi kamu bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku? Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku
untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul? Semua orang punya pendirian masing-masing, agama masing-masing. Oh, sekarang jadi begini. Kemanusiaan masing-masing, Abang. Ya, aduh, Dian. Gimana, Dian? Cantik-cantik seperti kamu nih cocoknya kamu ganti Tuhan. Loh, kamu nggak boleh begini, Dian, gitu, Dian. Toleransi. Dian, dengar ya, Dian, dengar. Kamu mengikuti Muhammad dan dia ada di dalam kubur, betul? Nggak mengikuti, itu sunnah bukan wajib. Berarti kamu bukan pengikut Muhammad? Itu hanya utusan sudah malu Allah. dia jadi cocok lah, memang cocok Dian. Gini, tidak pantas. Gini Dian, cantik-cantik Utusan seperti Allah. kamu, memang nggak pantas mengikuti orang dalam kuburan, betul? Betul. Kita nggak mengikuti, sunnah dilakukan nggak apa-apa. Dian, sekarang saya tanya, Muhammad pemimpinmu nggak? Bukan, Allah, Tuhanku udah Allah. Pemimpinmu. Muhammad itu seseorang yang diutus oleh Allah. Berarti saya pernah dengar lagu begini. Rumah saya itu dekat sama masjid. Kalau bulan puasa diputar lagu begini. Lagunya begini. Lagunya begini ya. Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Berarti lagunya salah itu ya? Iya, salah berarti. Salah. Oke, baik. Sekarang sebagai seorang muslim, jangan dimatikan kameranya, Dian. Jangan. Gini. Kalau kita mau bicara secara logis, sebagai seorang muslim, wajib nggak kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Wajib. Muhammad suri tauladan ya. Ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik, betul? Betul. Di dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman, tidak memandang kondisi tertentu, selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak cocok lagi Muhammad dijadikan suri tauladan? Dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami lagi mana? Loh, di dalam Al-Quran, laki-laki muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, kalau berarti ya contoh nih Dian, gini Dian. Saya muslim nih, saya ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau. Bukan, menurut ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan, aduh ini nggak nyambung ini si Dian ini. Gini loh, sayanya boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran agama Islam ini. Aduh, sayang sekali nih teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun Bang Itu Pakar. ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Ampun Bang Pakar.
pencet. Sabar ya teman-teman ya. HP saya agak sedikit lemot. Sabar teman-teman ya. Jadi selama ini tidak pernah dengar itu ya? Enggak, gimana? Tidak pernah mendengar itu. Baik, kita bukakan surat An-Nisa ayat yang ke 24. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Saya tampilkan di sini, saya balikkan dulu layar saya ya. Nih. Ini ya suratnya An-Nisa ayat yang ke-24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih, ya. Perhatikan ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu. Jadi seorang laki-laki muslim dengan harta yang mereka miliki, boleh nggak mereka mencari istri-istri? Boleh. Boleh. Ya kan terserah orangnya, kalau dia punya duit nggak apa-apa. Iya makanya, ini bukan masalah itu, tapi boleh kan? Boleh. Boleh kan? Tapi aku nggak mau. Nah masalahnya karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Padahal biasa aja. Loh begini Dian, gini. Saya tahu di dalam hati nuranimu kamu nggak mau diperlakukan seperti itu. Menurut ajaran agama Islam, boleh nggak perempuan tuh dikasari, istri itu dipukul, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, gimana? Boleh, ada ayatnya. Ada ayatnya di mana seorang suami itu boleh memukul istrinya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah. Nggak boleh. Oke, gini, makanya maksud saya begini. Salah satu diskusi lintas agama ini, Dian, kita itu memperbandingkan Injil dengan Al-Quran, ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Iya, boleh. Di dalam Bang. Injil. Tapi abang terlalu fokus ngejelekin Islamnya tuh. Aku yang nggak terima itunya. Saya nggak jelekin, Dian. Saya hanya mengatakan apa yang... Dian, saya nggak menjelekkan. Saya mengatakan apa yang tertulis di dalam literatur Islam. Muhammad menikahi anak di bawah umur, namanya Aisyah. Kamu tadi nggak setuju bahwa Muhammad itu suri tauladan sepanjang zaman? Enggak, dalam beberapa hal mungkin iya. Dalam hal yang kayak gitu, aku kurang setuju sih. Iya, berarti Muhammad nggak sempurna kan? Nggak ada manusia sempurna. Iya. Coba di dalam Al-Quran, siapa manusia yang suci? Nggak ada yang suci. Lu ada ayatnya dalam Al-Quran. Satu-satunya manusia yang suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Emang iya? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika Maryam ada sosok yang ruhana, ruhnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu nggak artinya apa? Enggak, apaan? Sesungguhnya saya ini utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi yang suci itu menurut Al-Quran adalah Isa. Emang iya? Makanya dia belajar agama Islam. Contoh. Yesus tidak pernah di dalam hidupnya membawa-bawa golok, membawa-bawa pengikutnya untuk menjarah.
Nggak pernah ada. Muhammad, Anda tahu berapa kali dia melakukan peperangan? Anda tahu ghanimah, harta rampasan perang? Itu bukannya untuk ini ya, berperang melawan kebatilan ya? Berperang melawan kebatilan, apakah dengan cara mengambil harta mereka? Nggak tahu, kalau mengambilnya nggak tahu. No, Abdul Somad itu pernah menghitung harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Anda tahu berapa jumlahnya? Tapi kan itu juga buat rakyatnya. Buat rakyatnya dari mana? Emang dimakan sendiri? Ini. Gini, tapi gini Dian. Kita jangan yang tinggi-tinggi lah. Nanti saya khawatir kamu nggak nyambung. Begini Dian. Begini ya. Kita ini sebenarnya berbicara tentang kepada siapakah kita itu mengikuti, kepada siapakah kita itu patuh dan tunduk. Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya berbicara mengenai kepada siapa saya patuh dan tunduk. Saya patuh dan tunduk kepada Yesus. Iya, saya kepada Allah. Anda tidak patuh tunduk kepada Muhammad? Enggak. Oke lah teman-teman, kita punya satu orang Muslim di sini, ya, yang dia sudah tidak mau patuh kepada Muhammad, betul? Patuh dalam hal yang tertentu. Kalau yang kamu selalu jelek-jeleknya terus, baik-baiknya enggak. Dian, kepada siapa Anda harus berkata sami'na wa ta'na? Hah? Apaan tuh? Aduh, sami'na wa ta'na nggak tahu. Kamu tidak tahu sami'na wa ta'na? Berat sudah. Selama jadi orang Islam nggak pernah tahu sami'na wa ta'na? Pernah dengar? Pernah dengar. Apa artinya sami'na wa ta'na? Nggak tahu. Artinya kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa itu Anda harus berbuat seperti itu? Allah. Kepada Muhammad, Dian. Saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Iya bang, astagfirullah. Arab sama Indonesia kan beda. Kamu selalu jelek-jeleknya perang gini. Dian, dengar ya. Seorang muslim itu wajib hukumnya patuh tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Nih ya. Iya, buat hal-hal tertentu. Baiknya tuh banyak banget loh bang. Ya, kalau nggak nih, saya tunjukkan ayatnya kepada kamu Dian ya. Aduh, bagaimana sih kamu Dian? Masa kamu menjadi orang Islam tidak tahu begini-begini ya? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Al-Quran. Nih. Anda harus sami'na wa ta'na kepada Muhammad. Aduh, sebentar ya. Terjemahan. Nih. Itu ada di dalam surat An-Nur ayat 51 ya. An-Nur ayat 51 artinya. Nih. Saya balikkan kamera saya dulu ya Dian ya. Nih. Lihat nih. Apa dikatakan di sini Dian? Sesungguhnya coba baca. Dan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil pada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya. Iya. Jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, menghadili di antara mereka ialah ucapan kami apa? Mendengar dan kami patuh. Mendengar dan kami patuh. Jadi kepada siapa Anda mendengar dan patuh? Allah dan Muhammad. Kalau Allah dan itu. Muhammad. Jadi nggak bisa Allah doang Dian. Allah dan Muhammad terus. Makanya di masjid-masjid pun nama Allah dan Muhammad selalu berdampingan, nggak bisa terpisahkan. Saya kasih contohnya lagi nih. Nih ya, di dalam masjid, nih, ini Allah, Muhammad, ini Allah. Nih sebentar, kurang besar gambarnya, sabar ya. Nih, saya kasih gambar yang lebih besar. Di dalam masjid-masjid pun nih, ini siapa? Muhammad. Ini Allah. Jadi kepada siapa umat muslim itu patuh, taat dan mendengar? Kepada keduanya. Nggak bisa kepada Allah doang atau kepada Muhammad doang, kepada keduanya. Kan Muhammad yang menuntun kita agar
ajaran-ajarannya Allah itu masuk. Baik. Muhammad tuh utusan, Bang, Oke. utusan. Muhammad menuntunmu. Oke, ini saya catat nih Dian. Pertanyaan bagus. Utusan la Oke. ilaha illallah, Oke. utusan. Muhammad menuntunmu ya. Seperti Utusan. saya juga, seperti kami orang Kristen. Yesus yang menuntun kami. Iya, sama kan? Oke, sekarang begini. Muhammad ada di mana? Di Arab. Di mana? Di kubur, betul nggak? Gak Isa ada di mana? Sebelum kita naik ke situ, saya tanya dulu, Muhammad ada di mana? Di kubur, betul? Ya kalau sekarang dikubur. Oke, berarti Anda dituntun oleh mayat dalam kubur, betul? Enggak, Bang, ada yang namanya hadis, ada yang namanya hadis sahih, ada yang... Sekarang saya tanya, Muhammad menuntun orang Islam, betul atau salah? Betul, Muhammad sudah meninggal, betul atau salah? betul. Berarti orang Islam dituntun oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburan, betul? Sebelum-sebelumnya, pas dia hidup kan pernah hidup juga. Dia sekarang tahun 2025. Ya. Benarkah sampai detik ini Muhammad menuntun orang Islam, penuntun orang Islam? Betul, Betul. Muhammad sudah meninggal dalam kubur, betul? betul. Berarti umat Islam dipimpin oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburan, betul? Iya, tapi kan dulu-dulunya Iya. sanat-sanatnya masih ada, Bang. Nah, begini Dian, bedanya kita begini. Selama saya mengkaji, mendalami agama, saya sadar kenapa saya mau jadi orang Kristen, Dian. Karena saya tidak mau menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang mati. Saya hanya mau dipimpin oleh yang hidup, yaitu Yesus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya dipimpin datang kepada Yesus. Pemimpin yang sejati itu adalah Yesus yang memimpin kita kepada hidup. Bukan orang dalam kuburan, Dian. Enggak juga. Loh, sekarang bagaimana logikanya kita mau menuju kepada hidup tapi kita dipimpin oleh orang mati di kuburan? Bagaimana logikanya kita mau ke Buktinya itu surga tetap tapi sama dipimpin Allahnya. oleh orang dalam kuburan? Agama nih, kalau nggak ada yang nuntunnya, nggak jadi. Betul, Kalau- makanya kita Al-Quran ini itu berbicara. nggak akan ada kalau Nabi Muhammad itu nggak diturunkan. Dian, kita ini bicara mengenai siapa yang menuntun kita kepada hidup yang kekal, betul nggak? Apakah kamu percaya dengan hidup yang kekal? Apakah kamu percaya dengan kehidupan setelah kematian? Percaya? Oke, kalau kamu percaya, maka tujuan kita ini sebenarnya sama-sama ke sana, kepada hidup yang kekal, betul nggak? Menyembah Allah tujuan kita. Iya, tujuannya kan kepada hidup yang kekal, betul? Nah sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana kamu bisa menuju kepada hidup yang kekal, sementara yang memimpin kamu itu bukan orang yang menuju kepada hidup yang kekal, tapi orang yang menuju ke kuburan. Enggak, menuntun. Nanti kan ada ketemu Nabi Muhammad juga di sana. Dian, Muhammad itu di dalam Al-Quran tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, dan juga terhadap pengikutnya. Tidak tahu-tahu lah. Ini makanya masih pantasan kamu masih jadi orang Islam, Dian. Nih, saya Sampai tunjukin kapanpun, sampai ayatnya. mati pun Islam. Gimana? Sampai mati pun Islam. Iya, ini bukan masalah. Iya, memang namanya sekarang kan kamu belum. Gini loh, Dian. Memang nggak semudah itu. Belum, nggak mau. Enggak semudah itu memang, tapi kan lama kelamaan nanti kan Nggak kamu mau, juga mengerti. masih lama kelamaan nggak mau. Ya, karena sekarang kan kamu belum tahu. Coba nih, Dian. Apa di sini dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia menurut ayat ini, Dian? Di hari akhir. Coba ya, Dian ya. Katakanlah, kul, ya, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan pula terhadapmu. Ini Muhammad nih, nggak tahu dia apa yang akan diperbuat terhadap dia. Tergantung amal masing-masing, tergantung amalnya masing-masing. Bukan begitu juga, Dian. Bukan begitu ya, iya begitu. Anda tahu cerita bagaimana ketika Muhammad ditanya apakah dia pasti masuk surga atau tidak? Kenapa? Iya terus. Ketika Muhammad ditanya apakah dia masuk surga atau tidak, apa jawaban dia? Tahu nggak?
Enggak, apa tuh? Kan kakak yang lebih tahu Nah, agama Islam. gini aja dah, gini. Setiap hari kalian bersolawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Apa artinya itu? Ya memuja-muja Nabi Muhammad. Terus gimana? Oke, ketika kami orang Kristen memuja-muja Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul nggak? Enggak, terserah Anda. Kalau aku sih ya, bagiku agamaku, bagiku agamaku. Enggak, Dian, kita bukan ngomongin itu loh. Kita ini Enggak, ngomongin aku fokus itu. Enggak, aku tuh fokus itunya. Aku udah agama Islam, ya udah agamaku tenang. Kakak juga agama kakak aja, udah fokus sama agama kakak. Berbagi kebaikan dengan apa dalil-dalil agama saya kakak. setuju dengan kamu, tapi mustahil kamu menjadi baik di detik yang sama kamu jadi Islam. Maksudnya? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang baik tapi di detik yang sama kamu jadi orang Islam? Bisa aja. Oke, baik. Setiap Kalau kamu agama seorang Muslim, mengajarkan apa yang harus kebaikan. kamu lakukan jika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Tadi kan kamu bilang, Dian, kita ini sama-sama jadi orang baik saja, ya kan? Saya Islam, saya berbuat baik, kamu Kristen, kamu berbuat baik. Nah, saya setuju dengan kamu. Masalahnya begini, kalau kamu mengikuti agama Islam, kamu nggak mungkin bisa jadi begitu. Nih, saya tunjukin sama kamu ya. Nih, saya bisa loh. Karena kamu tidak melakukan ajaran agama Islam. Seperti tadi barusan masuk kamu bilang, Assalamualaikum sama saya. Padahal itu bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan sama kamu ya Dian ya. Nih, ini kita harus banyak mengajar teman-teman. Karena banyak orang Muslim yang tidak tahu dengan agamanya. Nih ya Dian ya. Nih Dian nih. Nih ya. Ini hadisnya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Saya tambahin lagi hadisnya. Nih, ini banyak hadisnya ya. Jadi intinya ketika kamu bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka itu ke jalan yang sempit. Jika kamu seorang Muslim. Sekarang saya tanya sama kamu Dian, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang Muslim tapi di detik yang sama kamu ngelawan Muhammad? Nah, ngelawan. Oke, sekarang kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi atau Nasrani, apa yang harus kamu lakukan? Bang, hadis itu ya ada yang sahih, ada yang enggak, macem-macem bang. Oh, Ada yang jadi mau palsu-palsuin hadis nih. enggak malsuin ya, ngasih tahu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, sebagai Bang, kamu banget ngejudge nih abangnya. ketika kamu jadi orang Islam, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kamu harus berbuat apa? Ya udah diem dah. Berarti kan yang nonton juga Bukan banyak yang diem, Islam ya. Dian. Kamu kalau ketemu Yahudi dan Nasrani, harus kamu desak mereka itu ke jalan yang sempit. Enggak juga. Ngapain? Ini loh ini. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka Udah ini, persempitlah salah jalan pengertian mereka. tuh. Betul. Betul. Enggak. Salah pengertian tuh. Waduh, dia melawan ajaran agamanya sendiri. Aduh, Enggak. Dian. Yang penting bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah bang, intinya. Masalahnya begini Dian, kamu mengklaim dirimu sebagai seorang Enggak muslimah. mengklaim. Enggak juga. Oke, kalau kamu seorang muslimah yang sejati, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Hah? Ya udah Pura-pura diem. nggak tahu kan? Menyapa tuh. Nggak boleh. Sebagai nggak boleh orang apa-apa. Muslim, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Makanya saya bilang Dian, nih saya punya background Enggak. bagus nih. Saya punya background bagus, sebentar nih. Nih ya background saya nih. Backgroundnya kebanyakan jelek-jelekin Islam mulu. Mustahil seseorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil. Bagaimana kamu Islam tapi kamu nggak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Enggak, kalau aku dalam hal kemanusiaan sih ngapain? Makanya itu Dian, di hatimu sebenarnya bukan Islam lagi. Enggak, Islam. Di dalam Assalamualaikum. Al-Quran, nah, lari sih dia. Aduh.
Berat saudara-saudara. Berat. Bentar, minum dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Ngomong terus itu tenggorokan kering teman-teman. Ya, sabar. Kalau nampaknya dari gaya-gaya bicaranya kayaknya Madura, tak ya? Dari Madura. Iya, Madura, emang Madura mau apa? Dari Madura ternyata. Oke, baik. Saudari Lina Fitriani, silahkan apa yang ingin Anda sampaikan. Ini ada pertanyaan saya Bang ya. Oh, bertanya. Itu yang tadi bukan lawan abang. Lawan abang itu harusnya orang hafal Al-Quran. Itu lawan abang. Kalau cuman yang mengajinya biasa-biasa aja, nggak bakalan tahu artinya. Kalau yang hafal Al-Quran pasti tahu sampai juz 30. Gitu. Masalahnya itu berarti begini. Bukan lawan abang. Coba abang diiniin di apa namanya ya? Disiarin siapa yang mau berdebat dengan saya yang hafal Al-Quran. Saya yang hafal Al-Quran. Iya, masalahnya nggak ada. Artinya nggak hafal juga. Masalahnya nggak ada orangnya Gitu. siapa? Iya, yang kayak tadi kan bukan lawan abang. Betul, yang saya mengerti. Itu Saya nggak mengerti. hafal, semuanya nggak Orang- hafal. Cuma Waduh, ini ngafalin kayaknya aja delay nih. auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu aja. Iya, saya mengerti. Makanya saya bilang, lantas siapa orang Islam yang punya kapasitas, memiliki pengetahuan yang sangat mendalam seperti saya? Masalahnya tidak ada. Iya, cari aja yang sebanding lah sama abang kayak ustadz yang bisa Ustadz ngelakuin Abdul ini, Somad yang sudah bisa saya ngelakuin tantang. gitu. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Masalahnya mereka tidak nongol. Bagaimana? Ya males kali bang. Loh, bilang berdebat saja dengan agama, takut. Alasan saja. Bang. Bukan takut bang. Gak ada istilahnya orang Islam itu takut. Ya nggak sudah, ada. Apalagi sampaikan kalau kalau sama begitu. orang Madura. Ya Madura sudah, nggak sampaikan ada, saja tapi kepada sama Abdul siapa? Somad, kepada Adi Hidayat. Nih, ditantang nih untuk debat, untuk diskusi. Masalahnya mereka tukang membahas-bahas Bible. Ya. Saya akan membuat Abdul Somad dan Adi Hidayat mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Masalahnya dia mana nongol? Berani nggak dia nongol? Nggak berani. Kalau abang ditantang sama Ustadz siapa itu? Siapa? Yang Wafi apa? Iya, silahkan. Si Wafi pun sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Awalnya kiat, awalnya lari, takut juga kan? Kok lari? Lari dari mana? Sudah, gini saja. Lina, saya pikir kamu tadi datang ke sini untuk diskusi, tapi Anda ke sini kan hanya curhat. Suruh saya menghadapi orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam. Masalahnya nggak ada. Nggak sebanding soalnya dengan yang lain. Iya, makanya Soalnya carikan dong lain yang sebanding. Doang, nggak tahu artinya. Iya, Kalau yang makanya hafal carikan pasti tahu yang artinya sebanding. gitu. Oke, nanti kalau sudah dapat yang sebanding kasih tahu saya ya. Oke. Terus, gini ya, saya mau ada pertanyaan. Katanya kalau orang Kristen apa namanya ya? Katanya terbuat dari lendir. Kenapa dia kalau meninggal dia jadi abu? Aduh, udah makin nggak jelas nih. Oke, saya turunkan dulu. Membikin pertanyaan saja nggak lulus. Katanya orang Kristen terbuat dari lendir, kenapa jadi abu? Coba ini bikin pertanyaan juga dulu yang lulus dulu, lulus. Aduh. Teman-teman, pertanyaan yang cerdas itu akan sangat indah, sangat menantang untuk dijawab. Tapi pertanyaan yang dungu ya, gimana kita mau jawab? Katanya orang Kristen terbuat dari lendir, kenapa kalau meninggal jadi abu? Ini pertanyaan macam apa, saudara-saudara? Aduh, berat saudara. Jangan bikin pertanyaan yang benar dulu lah ya, tolong. Teman-teman, tolong jangan patahkan semangat saya bahwa masih tertinggal ada orang Islam yang pinter ya. Tolong ya. Ayo.
Sekali lagi ya, silakan teman-teman muslim, silakan kalau Anda ingin naik kemari seperti yang dikatakan oleh Lina tadi, tolong yang naik itu Anda memiliki pengetahuan lah tentang agama Islam. Jangan Anda nekat aja naik ke sini tapi Anda nggak punya pengetahuan. Ya. Ayo, silakan. Khusus yang muslim ya, teman-teman ya, tolong yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ini khusus yang muslim saja ya. Kita kasih naik ada sebentar, ada Nurul Huda. Nurul Huda. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Ya Nurul Huda, selamat pagi. Siap. Selamat siang. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Sudah? Apa? Sebentar. Jangan sebentar-sebentar, Bang. Ini umat muslim sudah nggak sabaran. Sudah tidak sabaran umat muslim untuk melihat ada satu kaum muslim yang bisa, satu orang muslim yang bisa mewakili begitu loh, menjawab diskusi begitu. Soalnya yang datang nih yang orang-orang Islam yang mohon maaf Bang, nggak punya ilmu gitu. Ya, Nurul Huda Anda muslim ya? Iya Bang, ya. Iya, bisakah duduk dulu dengan tenang Bang supaya kita enak diskusinya? Siap. Iya. Silakan Bang Nurul Huda. Oke, saya apa yang Anda kuasai, apa yang ingin Anda bahas dalam diskusi antara Islam dan Kristen? Silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, silakan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih mengikuti Muhammad gitu? Saya gini loh, saya ini bersuara kepada orang-orang muslim begini, supaya kalian itu berhenti ngikutin orang dalam kuburan. Udah tahu orang dalam kuburan diikutin saja. Makanya kalian ini nekat yang nyata. Ya. Ya nanti itu dibahas. Silakan. Ini dulu aku mau tanya Bang. Silakan. Ya. Ini dalam Dor. Yesus silakan. Hanyalah utusan bukan Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Coba dibaca, silakan. Kemudian saya enggak ada kitabnya Bang. Saya enggak ada kitabnya. Terus yang Anda baca itu apa? Yesus hanya Bang, bukan saya gini ini loh. hasil screenshot. Gini Nurul, Bang Nurul Huda. Screenshot waktu Abang lab. Begini Nurul Huda. Pertama-tama, pertanyaan itu cobalah berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda buka pertanyaan yang Anda sendiri nggak tahu gitu loh. Hasil dari gosip jalanan. Ini mau saya tanyakan sama Bang. Jangan begitu. Ini yang mau saya tanyakan sama Bang Edis karena ini saya screenshot di live-nya Bang Edis waktu itu. Nah, ini saya ndak paham kalau apa Alkitabnya orang Kristen, saya ndak paham. Jadi saya mau tanya ini Bang, yang nanti pertanyaannya begini, Yesus hanya utusan bukanlah Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Kemudian Yesus adalah Tuhan dalam Tuhan 1 Korintus 8. Aduh. Oke, gini aja dah, gini. Bang, saya pengen pertanyaan yang berasal dari dirimu. Saya tidak mau pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapat dari tulisan-tulisan di Google. Ya. Jadi nanti naik lagi bikin pertanyaan dari dirimu sendiri ya. Gimana? Sekarang sudah. Oh ya sudah, silakan buat pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda baca-baca, Anda sendiri Bible nggak punya, gimana? Oke Bang. Yang sederhana aja gini, kita bahas yang sederhana gini. Oke. Yang pakai logika saja Bang ya. Oke, kita pakai logika. Sekarang saya tanya. Siap. Muhammad adalah pemimpin umat Islam, betul? Betul, nabi dan rasul kami. Pemimpin nggak? Iya, pemimpin dalam Islam. Pemimpin umat Islam. Dan dia sudah ada di kuburan, betul? Secara jasad, iya. Berarti umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Meninggal dunia, kan? Gimana Bang Edi? Yang sederhana, gini, sebentar. Umat Islam dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad sudah meninggal dan dia ada dalam kuburnya, betul? Betul. Kesimpulannya umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul?
Betul. Iya. Tapi sebentar saya Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa kamu nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Ayo, silakan. Yang sederhana aja, nggak usah yang sulit-sulit lah ngomong sama kalian. Ayo, silakan. Oke. Nabi Muhammad secara jasad memang sudah meninggal dunia. Ya, tapi Bang, kalau kita menarik asal muasal Nabi Muhammad ini, bahwasanya ada dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama kholak, tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini Muhammad. Ini kagak nyambung, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Sebentar dulu Yang saya tanya begini, kenapa Anda nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Nah begini Bang, ulama yang melanjutkan. Ini lari ke ulama, yang ditanya Muhammad, Bang Nurul. Coba dengerin sekali lagi Bang Nurul ya. Dengar Bang Nurul, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kami orang Kristen, kami dipimpin oleh siapa? Kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Betul. Seandainya Yesus kami ada di kuburan, kami bernasib malang seperti kalian, dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Bedakan Bang, tolong dibedakan. Nabi Muhammad statusnya adalah Nabi dan Rasul. Oke, sekarang dia ada dalam kubur, betul? Betul. Dan dia adalah pemimpinmu, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang dalam kuburan? Sebentar, yang meneruskan risalah Nabi Muhammad itu adalah ulama Bang. Lari kemana-mana. Iya, yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Dengar Bang, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Orang mati tidak akan bisa memimpin orang hidup, betul? Iya. Sekarang saya tanya, Bang, gini, tujuan kita ini, kenapa sih kita beragama? Tujuan kita ini adalah kita percaya akan tujuan kita yang akhir, yaitu hidup yang kekal. Setuju nggak? Ya, setuju. Bagaimana Anda bisa menuju kepada hidup yang kekal, tapi Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur? Secara jasad. Memang Nabi Muhammad itu secara jasad sudah wafat. Itu Bang. Jadi Muhammad masih hidup? Diketahui. Iya. Muhammad masih hidup, pantesan. Pantaslah kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti dia masih hidup ya? Masih hidup. Nyata sudah bahwasannya mereka ini penyembah Muhammad. Iya. Makanya gini loh Bang, kami orang Kristen di gereja, ya, kami berseru-seru, Yesus, ya kan, kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus. Kami berseru-seru kepada Yesus, kami percaya Yesus kami hidup Bang. Sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad. Sama berarti kami pun. Berarti Muhammad hidup kan? Hidup. Iya, makanya kalian penyembah Muhammad. Bukan, kami tidak menyembah Muhammad Bang Edis. Kami tidak pernah menyembah Muhammad. Kami memuji-muji Nabi Muhammad itu karena kami mengharapkan syafaatnya. Iya, intinya Anda percaya bahwa Muhammad masih hidup, makanya kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, ketika kami berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang kami lagi nyembah Yesus, betul? Saya tidak mengatakan bisa saja kalau orang no. Sebentar. Gini. Ada teman-teman saya orang Kristen. Kami di gereja. Kami berseru-seru, ya Yesus, begitu. Kalian sebut apa itu? Kami lagi nyembah Yesus, betul? Kalau itu bisa dikatakan memuji atau memohon doa atau berdoa. Iya, bahasa ininya lah apa? Kami lagi ngapain itu? Lagi nyembah Yesus nggak? Bisa saja ya. Wah, sekarang ada umat Muslim. Kalian lagi kumpul di masjid. Kalian berseru-seru, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sama nggak itu? Sama orang Kristen juga? Apa bedanya? Sama kan?
Kami memuji, Bang. Iya Kami sama memuji. bang. Makanya gini loh, giliran kamu bilang kami menyembah Yesus, kamu bilang iya. Sekarang kami bilang kamu menyembah Muhammad. Kalian tidak terima. Loh, cara anunya, Bang, cara menyembah kami dengan umat Kristiani beda. Iya memang beda, tapi perlakuan yang sama, hukum yang sama itu harus dipakai. Contoh bang, kalau saya Oke. angkat gelas ini, saya lempar ke orang, namanya melempar, betul? Betul. Kalau yang dilakukan oleh umat Islam melakukan hal yang sama, namanya juga melempar, betul? Nah, betul. Nah, sama. orang Kristen memanggil-manggil Yesus di gerejanya, berseru-seru kepada Yesus, namanya nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di masjidnya, memanggil-manggil Muhammad, berarti nyembah Muhammad, betul? Sebentar. Nah, ini sini udah mulai. Tinggal tergantung kepada niatnya. Sebentar. Niatnya dulu, Bang. Niatnya dulu. Bang Edis, niatnya dulu, Bang. Kalau abang melempar, ada beberapa niat. Bisa saja abang melempar karena faktor emosi, atau bisa saja abang melempar karena ada niatan bercanda. Berarti namanya tetap melempar. Namanya tetap melempar kan? Tetap melempar, tapi Iya, niatnya tetap melempar. beda. Namanya juga tetap nyembah kalian. Niatnya beda, Bang. Oke, sekarang Kalau begini, Bang. kami- Sekarang begini. Apakah mayat di dalam kubur bisa mendengar? Mendengar. Mayat dalam kubur bisa mendengar. Ya. Apalagi Makanya Nabi saya Muhammad. bilang, Bang, nih, saya pernah diskusi dengan teman saya Muslim namanya Rashid. Dia sudah mengakui, Bang, bahwa agama apa sebenarnya yang menuhankan mayat? Itu agama Islam nih. Sebentar ya, nih. Abang denger ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Gini, Iya. ini orang Islam sendiri, pengakuan teman Anda sendiri bahwasanya orang Islam itu memang menuhankan mayat dalam kubur, menuhankan Muhammad. Nih, sebentar ya. Sabar, Bang. Nih. Saya cari dulu akun saya sebentar. Sabar ya, Bang ya. Sabar. Ini terlalu banyak akun-akun palsu saya nih. Nih ya. Saya punya 2 akun saja nih. Nih. Ini pertanyaan saya kepada dia nih. Agama apakah yang menuhankan mayat? Dengar nih, nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Iya, Bang. Percaya Jadi saya sebenarnya dengan- penuhan mayat, orang yang menjadikan mayat sebagai robnya adalah kalian. Makanya bertobatlah kalian, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada mayat dalam kubur. Kenapa kami dikatakan menuhankan mayat? Kenapa, Bang? Karena kalian mengikuti, patuh, tahluk, tunduk kepada mayat dalam kubur. Namanya Kami Muhammad. menuhankan, Bang Edis. Gimana? Kami menuhankan, bukan mentuhankan. Kami menuhankan. Oke, baik. Segini, Bang. Kalau ada seseorang, dia patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan hawa nafsu nggak? Menuhankan, bukan mentuhankan. Oke, coba buka Al-Quran Anda. Coba buka Al-Quran Anda. Nggak usah ke Al-Quran sudah, Bang. Tinggal Oke, begini karena saja. Anda malas. Gini, Apa saya tahu. perbedaan- Gini, teman-teman. Apa perbedaan Saya tahu. Tuhan dengan Tuhan? Oke, saya tahu kenapa orang Islam pada malas baca Quran. Itulah sebabnya mereka masih Islam saja. Nih, saya bukakan ya. Begini. Sebentar, Bang, saya bukakan surat Al-Jathiyah, ya. Ayat yang ke-23. Saya bacakan, Bang ya. Nih, terjemahan. Nih, saya tahu mereka kan malas baca Al-Quran. Terjemahan. Perlu saya bukakan di layar atau saya baca saja? Baca sudah, Bang. Oke, nih saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat, surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh. Tolong bedakan, Bang ya. Tolong dibedakan konteks kalimatnya, tolong dibedakan. Begini. Coba kita pakai logika, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan Tuhan? Sama aja sebenarnya. Salah, Bang. Iya, masalahnya Salah, begini. Ini poin penting ya.
Karena masyarakat sudah kadung membedakan itu. Akhirnya pengertian definisi di masyarakat itu berbeda. Jadi beda kan? Beda Iya, kan, Bang? Antara Tuhan dengan karena Tuhan. pengertian di masyarakat, Bang. Nah, Sebagai kita contoh pakai- begini, Bang, kenapa sebagai kita contoh. pakai pengertian di masyarakat. Gini, Bang, gini sebagai contoh. Gereja itu pengertian di masyarakat itu bangunan. Masjid pengertian di masyarakat itu bangunan, padahal masjid itu tempat bersujud. Itu bukan bangunan. Betul. Bisa saja di lapangan bisa. Betul. Nggak ada bangunannya. Makanya begini, kita harus bisa membedakan makna yang sesungguhnya dengan makna yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah Bang, caranya Bang Edis Gimana ini? Seperti ini. Oke, sekarang begini saja. Edis Gini. melihat sesuatu. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan Allah apa menuhankan hawa nafsunya? Kan? Dia tuan. Dia tunduk kepada hawa nafsunya, tapi dia bukan berarti dia menyembah kepada hawa nafsunya. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Begini dulu. Saya kasih ngomong dulu. Nggak apa-apa, sambil ngomong sambil saya putarkan kamera saya, Bang ya. Oke. Biar kita Antara Tuhan- cerdas nih. Saya mau mencerdaskan orang Islam nih ya. Biar cerdas Antara kalian. Tuhan dengan Tuhan, Bang. dua-duanya memang tunduk, Bang. Oke, Dua-duanya baik. tunduk, cuma beda posisi dia. Coba Abang baca ini. Coba Abang Oke. baca nih. Ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Coba silakan Anda baca. Silakan. Oh ya, yang tadi sampean baca itu. Iya, coba silakan baca dulu. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa Ya. maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya Bang, dia itu tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak hawa nafsunya, mengikuti tahluk hawa nafsunya, dikontrol hawa nafsunya, betul? Ya oke, ya. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Sebentar Bang. Sekarang saya tanya, Anda patuh nggak kepada Muhammad? Patuh. Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Dikendalikan nggak oleh Muhammad? Iya. Iya, makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad. Saya tidak menuhankan. Ini loh udah jelas nih. Orang yang Dia itu menjadikan junjungan hawa kami. nafsunya sebagai Tuhannya bukan berarti mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta, tidak. Bukan berarti menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi, tidak. Begitu juga kalian umat Islam. Kalian menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad itu pencipta, bukan. Itulah Tapi kalian tahluk, patuh, tunduk, mengikuti, dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Makanya kalian masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu salah satu bagaimana Muhammad mengontrol kalian. Betul. Iya, makanya saya bilang kalian ini penuhan Muhammad. Kami bukan menuhankan, tapi mentuankan. Kami tunduk, kami Oke, patuh. berarti ini salah terjemahan. Berarti ini mentuankan hawa nafsunya. Iya, mentuankan itu. Bukan Berarti ini salah mentuankan, terjemahannya. Kan, Bang. Berarti Coba terjemahannya dulu. salah. Kurang paham saya, kurang begituan. Saya mau menyerahkan. Waduh, Saya juga berat, tidak berani. saudara. Anda ini mau mengkoreksi Al-Quran, tapi Anda kurang paham. Oke, kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Bang Bentar. Edis, coba saya tanya Kata dulu, Tuhan Bang. di sini bahasa Arabnya apa? Robbi. Bukan Tuhan kami. Robbi. Aduh, ngarang lagi. Bukan Rob. Robbi. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya itu adalah ilahu. Nih. Sama itu Bang. Kok Makanya sama Bang Edis. beda? Ini sungguh ngarang yang nyata ini. Bang. Nggak boleh Bang begitu Edis. Bang Nurul. Iya. Ilahu, Robbi, Robbana, Robbukum, itu Oke, sama maknanya. Anda setuju bahwa Tuhan. ilah itu bisa apa saja? Biya. Iya. Ilah itu bisa Bermakna apa saja? Tuhan Bisa dia. hawa nafsumu, bisa istrimu, bisa uangmu. Tergantung bagaimana kamu memperlakukan, betul? Tapi bukan menuhankan ya, mentuankan. Mengilahkan gitulah, menjadikannya sebagai ilah, betul? Jangan disamakan. Ini gimana nih?
Begini saja. Oke lah, begini. saya yang sarankan kepada Bang Nurul untuk belajar kembali. Setelah nanti paham ilmu baru naik kemari lagi ya. Saya tidak boleh tanya ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh ya silakan, Oke, kapan-kapan saya baik. tanya ya. Ya baik. Terima Siap, kasih siap, Bang Bang. Nurul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya teman-teman sekalian ya. Kepada teman-teman yang mau naik diskusi kemari, tolong ya. Pertama-tama janganlah membuat jelek, janganlah membuat kesan agama Islam ini semakin babak belur. Jangan. Ayo naik kemari, tapi Anda punya ilmu ya. Ayo, Anda punya ilmu. Ayo silakan ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, kita iklan dulu sejenak. Kalau saya iklan tolong jangan melarikan diri ya teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman ini maunya nonton saja, tapi kalau giliran iklan lari tunggang langgang. Teman-teman, saya ada program, saya ada harapan teman-teman untuk mendirikan center atau pusat apologet dari sini teman-teman ya. Makanya teman-teman, sekali lagi kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari teman-teman ya, sukseskan pendirian rumah apologet dengan cara berkolekte ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, memiliki berkat kelimpahan, terutama teman-teman yang berkecukupan ya, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Nah, dengan didirikannya rumah apologet ini teman-teman, maka kita memiliki kesempatan untuk menjawab orang-orang Islam yang terus-menerus membahas iman kita Kristen. Karena selama ini mereka ini maunya ngomong terus ya. Gak mau mereka ini. Jadi kita jawab teman-teman. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, percayalah teman-teman, kita itu kena persekusi. Kita akan didatangi ormas, berdatang polisi menjemput. Ya. Jadi teman-teman saya sudah meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kehidupan nyaman saya di negeri Konoha supaya saya bisa menjawab. Ya, supaya saya bisa berapologet, bisa menjawab nih orang-orang Islam yang kerjanya bahas agama Kristen. Ya, jadi teman-teman, mari teman-teman sokong pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mensupport, silakan tangkap layar supaya nanti teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman Muslim, sekali lagi teman-teman Muslim, tolong ya, tolong. Kalau kalian mau naik, haruslah kalian itu punya ilmu ya. Kita kasih naik ada Riyandi Wardani. Ya, selamat pagi menjelang siang Bang Riyandi. Muslim Bang? Siang nih bro, Muslim. Ya silakan Bang Riyandi, silakan. Mau lanjut yang tadi atau gimana nih? Boleh, silakan Bang. Apa saja yang Anda kira-kira menurut Anda menarik untuk didiskusikan, kira-kira yang Anda pahami, silakan. Kalau nggak Abang aja yang nanya ke saya. Ada Al-Quran di situ? Enggak, kita pakai Enggak ada. Oke, kalau nggak ada Al-Quran, Anda di bawah dulu. Ini Anda ini cuma mau ngapain ke sini nih? Anda Al-Quran nggak punya. Jadi teman-teman begini teman-teman ya. Anda kalau mau naik, kalau cuma ngoceh bau, nggak usah. Ini kita diskusi Islam Kristen. Anda Al-Quran kagak punya, tapi mau ngomong tentang agama Islam. Ini bagaimana Anda ini ya? Jadi begini teman-teman. Agama itu berbicara tentang bagaimana Anda itu menaklukkan diri terhadap sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Tuhan? Menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak jumpa Yesus face to face, enggak. Terus kemana kita menaklukkan diri? Kita menaklukkan diri kepada Roh Kudusnya yang dikirimkan dari sorga, yang tinggal di hati setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang dan Anda menaklukkan diri kepadanya,
Anda akan melakukan kehendak-kehendak daripada roh Tuhan itu, roh kudus itu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang agama Islam, saya mau kasih tahu kepada Anda, apakah Anda pernah sadar, pernahkah Anda sampai mendalam pikiran Anda bahwa Anda menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan cara bagaimana Muhammad menaklukkan dirimu? Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya punya ini gambar yang bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nih, coba. Anda buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak mengendalikan hidupmu. Buktikan kepada saya kalau Muhammad tidak mengendalikan seorang muslim. Ya, ayo naik ke sini. Ya. Jadi begini teman-teman, saya begini. Ketika setan, ketika iblis atau roh jahat itu mengendalikan seseorang, sebenarnya dengan cara demikianlah seseorang itu beribadah kepada iblis itu, takluk kepada iblis itu. Karena banyak orang begini teman-teman, oh saya nggak menyembah iblis, saya kan nggak bakar dupa, saya kan nggak bakar kemenyan, terus saya nggak di bawah pohon besar. Berarti saya nggak nyembah iblis. Bukan begitu, nggak sesederhana itu, Ferguson. Dengan cara bagaimana Anda beribadah menjadi hamba iblis? Dengan cara melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Contoh, korupsi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Bersaksi dusta, mencuri. Ya kan? Itu adalah bagaimana Anda berbakti menjadi hamba iblis itu. Dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh setan itu. Ya. Ini kalau orang awam-awam begini ya mana tahu ilmu sampai ke situ, nggak sampai. Ya. Ayo silakan. Kepada teman-teman muslim, tolong ya yang mau naik, pastikan Anda itu memiliki latar belakang atau memiliki kemampuan atau memiliki background mendalami agama Anda. Jangan asal naik-naik saja. Begitu. Ya, silakan Felix. Muslim? Jangan dimatikan kameranya, Felix. Oke, Felix, Anda muslim ya? Masih ingat kan masa Edis belum iya, lupa Edis. Saya tahu, tapi kan penonton biar tahu Anda muslim ya? Alhamdulillah. Muslim. Ya, baik. Coba. Felix, ini inti yang sudah kita bahas panjang lebar ya. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah ini. Sekarang begini Felix. Kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, takluk mengikuti hawa nafsunya, menurut bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran, orang tersebut mempertuhan siapa? Bang Edis. Ya, kan nggak jawab kan? Gini, ini terakhir nih. Ini saya makanya males diskusi dengan kamu, Felix. Kamu apa yang ditanya, kamu lari kemana-mana. Dengar. Sekali lagi nih, sekali lagi. Saya belum bicara. Ketika ada seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya seperti gambar ini, maka orang tersebut menurut Al-Quran mempertuhan siapa? Oke, Edis, biarkan saya bicara, Edis ya. Biarkan saya bicara, jangan dipotong ya. Jangan langsung kejang-kejang lah, Edis. Edis, saya naik di sini, Edis, mengundang kamu, kita nanti malam PK ya. Karena kalau begitu nggak jawab dia kan? Nggak jawab. Dia itu nggak ditanya apa nggak mau. Ya, jadi teman-teman sekalian, coba kalau Anda betul-betul mendalami agama, Anda itu berbicara tentang kepada siapa Anda itu menaklukkan diri. Gitu. Ya, banyak orang nggak sadar gitu loh. Nah sekarang saya undang seorang muslim. Coba buktikan bahwa hidup Anda itu tidak dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Ayo, coba naik kamu kemari. Siapa yang membuat kamu ambil air lalu hirup 3 kali?
embus-embus begitu coba. Siapa yang bikin kamu jam sekian bangun, lalu kamu datang ke tempat air wudhu, ambil air itu siapa yang bikin kamu kayak gitu? Kalau bukan Muhammad, siapa yang bikin kamu? Coba ayo. Coba. Siapa yang bikin kamu manjang-manjangin jenggot? Terus kamu percaya bahwa bidadari bergelantungan di jenggotmu itu? Coba siapa? Siapa yang bikin kamu kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri duluan? Atau kaki kanan duluan? Siapa yang bikin kamu kayak begitu? Makanya coba kamu pikirkan secara mendalam. Hidup kamu itu dikendalikan, dikontrol oleh siapa? Ayo coba. Gitu ya. Jadi ini khusus orang-orang yang mendalam saja. Mendalam. Saya ini 13 tahun teman-teman. Mengkaji agama itu 13 tahun lamanya. Ya, jadi orang-orang awam, tolong kalau naik ke sini, ya, setidak-tidaknya kalau Anda belum punya pengetahuan, Anda harus mau diajar. Ini Anda nggak punya pengetahuan, Anda sosok ngelawan. Al-Quran juga kagak punya. Ya, ayo silakan kita kasih ini Ar-Rahman. Ya, selamat pagi menjelang siang. Wah, Rahman nih. Ya, gimana Pak Rahman? Kabar Pak Rahman? Baik-baik. Kabar baik. Ya, bagaimana Pak Rahman? Saya minta penjelasan dulu. Nafsu itu ada berapa jenis? Di dalam Al-Quran nggak ada dibilang. Anda sudah pakar. Nafsu itu ada berapa? Al-Quran tidak membeda-bedakan nafsu. Enggak, Anda pakar sudah mengetahui nafsu. Saya nggak pernah pakar halusinasi, saya pakar Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan apa? Coba sebutkan macam-macam hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat berapa ayat berapa? Coba surat berapa ayat berapa? Surat. Macet. Silakan. Surat berapa ayat berapa? Tunggu sebentar. Di mana ada nafsu dibeda-bedakan? Nafsu ini nafsu. Ada. Ya silakan, tunjukkan di mana. Tunggu sebentar, jangan langsung. Bukannya mempersiapkan diri sebelum naik. Ini gimana? Di situ Anda naik, di situ Anda baru cari-cari. Tidak, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Cuman tempatnya di mana? Itu begini Pak Rahman, Rahman, coba dengarkan Pak Rahman. Kita diskusi dengan baik ya Pak Rahman ya. Oke, siap. Kekristenan itu berbicara bagaimana seorang manusia itu harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga dengan cara melakukan apa yang Bapa di sorga inginkan. Sebentar, biar selesaikan dulu. Biar saya selesaikan. Silakan. Ya. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan KTP-nya tertulis agama Kristen, bukan begitu. Tapi bagaimana dia membuat hidupnya dikendalikan mengikuti apa yang Bapa di sorga mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, apa itu? Nah, caranya dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, yang tinggal di dalam hati dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seseorang itu akan menuntun seseorang itu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu tentang agama Kristen. Agama Islam pun demikian. Sebentar. Agama Islam pun demikian. Agama Islam itu berbicara bagaimana Anda harus menjadi abdunya Allah, Abdullah. Makanya di dalam Quran surat berapa itu dikatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah hafal. Betul. Jadi sekarang bagaimana caranya Anda menjadi hambanya Allah? Mengikuti Allah, caranya bagaimana? Dengan cara ngikutin Muhammad. Betul nggak? Apa Allah pernah turun di bumi? Makanya itu saya bilang, sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengerti bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan, caranya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya.
Nah, sama di dalam agama kalian. Bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Robnya? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robnya juga. Ikuti, bukan Rab. Ini gimana nih orang nih? Sebentar. Kalau orang mengikuti iblis, patuh kepada iblis, tunduk tahluk kepada iblis, Robnya dia Allah atau iblis? Iblis. Iya. Sekarang Anda patuh, tunduk, mengikuti Muhammad. Berarti Rob Anda Muhammad. Tidak semua Allah. saya Nggak sadar-sadar Anda itu Muhammad, saudaraku. Bagaimana? Tidak semua. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak. Tidak. Bagaimana pernyataan Yusuf PI, pernyataan Gus Wafi, pernyataan Daman Al-Mantiki bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak begitu penjelasannya Gus Wafi. Saya ikuti. Ini salah. Silakan jelaskan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Rab itu apabila diikuti oleh kalimat berikutnya maka menuntut kepada Rab rumah misalnya. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Islam nggak? Tidak. Terus Muhammad itu Robnya siapa? Saya bersahadat. Dengar ya Pak Rahman. Ya. Kalau seseorang mengikuti Allah, menjadikan Allah sebagai kepalanya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupnya, maka orang tersebut menjadikan Allah sebagai Robnya. Setuju? Ya. Kalau seseorang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, iblis sebagai kepalanya, iblis sebagai yang mengendalikannya, berarti dia menjadikan iblis sebagai Robnya. Setuju? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bukankah umat muslim berbuat demikian kepada Muhammad? Patuh, menjadikannya pemimpin, menjadikannya kepala, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus mengikut sami'na wa ta'na, betul nggak? Apakah semua yang makanya saya bilang Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Gimana? Semua yang dilakukan Muhammad saya ikuti. Sekarang saya tanya, wajib nggak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Tidak semua. Anda durhaka kepada. Oke, coba buka surat Al-Ahzab ayat 36. Coba sebutkan satu dalil bagaimana Muhammad mendekati istrinya. Coba bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil Edis. Ya, saya menunjukkan Muhammad dalilnya. Pak Rahman, saya menunjukkan kepada Anda dalilnya. Buka surat Al-Ahzab nomor 36. Bagaimana Muhammad mendekati istrinya? Saya bukakan. Saya akan bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 kepada kalian. Kalian berani durhaka kepada Muhammad. Bentar ya. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Saya akan bukakan kepada kalian. Kalian ini berani-beraninya kalian menantang Muhammad. Kalau Muhammad sudah bicara, kalian itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu perintah dari Allah. Oke, sekarang nih saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang harus umat muslim perbuat kepada Muhammad. Nih, makanya kalian ini nggak sadar mempertuhan Muhammad. Coba saya bacakan ya. Nih, silakan. Dan tidaklah patut. Nih, Qur'annya, suratnya nih. Surat Al-Ahzab nomor ke-36. Oke. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, kalau Allah dan Muhammad sudah menetapkan ketetapan, apakah kalian punya pilihan lain? Sebagai Rasul saya ikut. Jadi Muhammad bukan Rasul, kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Nabi. Jadi Muhammad kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan, begitu. Dalam konteks membawa risalah dari Allah. Tunggu dulu supaya Anda sedikit tahu tentang Islam. Pada saat membawa risalah dari Allah namanya Rasul. Pada saat membawa, misalnya begini, di Arab itu kan bajunya orang baju panjang. Tahu enggak?
Rasulullah itu selama hidupnya selalu pakai baju panjang. Apakah saya sekarang mengikuti baju panjang? Di mana dalam Quran Muhammad selalu pakai baju panjang? Di sebelah mana? Ya, Rasulullah selalu Udahlah, pakai nggak baju usah panjang. mengalihkan isu. Gini saja, begini. Itu artinya Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Kenapa? Tidak bisa kami menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kami tanpa menjadikan Yesus sebagai Rob kami, tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kami. Begitu juga kalian tidak mungkin menjadikan Allah sebagai Rob tanpa menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian pula. Oke, bisa nggak patuh sama Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Risalah yang dibawa sebagai rasul, saya harus patuh. Sebentar, bisakah seorang Muslim patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah seorang Muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tidak bisa. Makanya saya bilang, Muhammad itu sebenarnya pengejawantahan daripada Allah itu. Oh. Tidak semua. Masalahnya begini, masalahnya Muhammad ada di kuburan. Tapi rohnya di mana? Nggak tahu, katanya saya. Itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tanya saya. Gimana ini? Roh itu mati tidak? Dengar. Dengar, Edis. Di manakah Muhammad berada? Dengar. Di manakah Muhammad berada? Nih, banyak orang Islam berpikir, berhalusinasi bahwa Muhammad ada di surga. Ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nih ya. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini umat muslim ini harus kita ajar mereka ini supaya mereka tahu dengan Al-Quran. Nih, dengar. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ini Muhammad nih. Yohanes 5:30, Edis. Lari lagi kemana? Berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Edis. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku intinya sendiri. Begini, Pak Rahman. Ini Bibel Anda. Pak Rahman, intinya begini. Saya mempertuhan Bapa di sorga dengan cara mempertuhan Yesus. Saya mempertuhan Yesus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Selesai. Tidak. Saya tidak selesai. Salah. Apa itu mempertuhan? Sebenarnya dulu, apa itu mempertuhan? Tunggu dulu, syahadatnya Islam itu kok bisa dengar? Enggak usah masalah syahadat. Apa itu mempertuhan? Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul itu Oke, sekarang saya tanya, apa itu mempertuhan? Mempertuhankan, tunduk patuh dan kepada Sang Pencipta. Itu mempertuhan pencipta. Saya nggak tanya mempertuhan pencipta. Saya tanya mempertuhan. Ada nggak sebentar? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Coba buka KBBI. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Nah, hawa nafsu yang mana? Oke, mempertuhan iblis saja. Dengan cara bagaimana orang mempertuhan iblis? Mengikuti kehendak iblis. Oke, dengan cara mengikuti kehendak iblis. Dengan cara bagaimana Anda mempertuhan Muhammad? Dengan cara mengikuti kehendaknya Muhammad. Biar Anda puas. Makanya saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini. Tidak semua saya ikuti. Tidak semua Anda ikuti. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Betul nggak? Itu ketetapan Rasul. Beda dengan Nabi, saudaraku. Ini ayat. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Pernahkah Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Tidak pernah. Terus kenapa Anda mau mengatakan Muhammad ngarang bebas? Kadang-kadang nggak ini. Makasih. Ada begini. Apakah ada hadis bagaimana Muhammad Rasulullah mendekati istrinya?
Dengarkan dulu, dengarkan. Apakah ada hadis yang kau dapatkan bagaimana cara Rasulullah mendekati istrinya? Dan kalian ikuti kan? Bagaimana, ada enggak hadisnya? Ada. Dan kalian ikuti kan? Saya tidak ikuti karena tidak ada hadisnya. Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah teladan dari Rasul, betul nggak? Mengikuti kan, bukan menyembah. Diperintahkan nggak Anda mengikuti Muhammad? Mengikuti kan. Sebentar. Umat Muslim wajib diperintahkan mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Umat Muslim diperintahkan wajib mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti risalah yang dibawa oleh Muhammad. Ini ditanya apa nggak dijawab? Silakan Anda di bawah. Ditanya apa jawab. Begini teman-teman. Sebenarnya banyak orang terjebak dengan istilah-istilah menyembah, beribadah, dengan pengertian-pengertian yang sudah kadung salah di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh nih. Hari Minggu kemarin, ya kan? Ditanya, bro mau kemana? Mau ibadah katanya. Karena pengertian di tengah-tengah masyarakat, ibadah itu adalah pergi ke sebuah bangunan. Pergi ke masjid kah? Pergi ke gereja kah? Itu pengertian ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pengertian yang salah. Walaupun bukan salah secara total, tapi pengertian ibadah itu sebenarnya penghambaan diri. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu kata dasarnya adalah abdu. Abdi, penghambaan diri. Jadi penghambaan diri itu bukan pergi ke gereja saja, bukan. Penghambaan diri itu dimulai dari Anda bangun pagi sampai Anda tidur lagi. Itu penghambaan diri. Nah sekarang dengan cara bagaimana orang menghambakan diri kepada setan? Dengan cara melakukan keinginan-keinginannya. Makanya apa kata Yesus di dalam Bible? Seseorang yang berbuat dosa, seseorang yang melakukan dosa adalah hamba dari dosa itu. Makanya seseorang beribadah kepada iblis dengan cara melakukan apa yang iblis mau itu. Apa contohnya? Membunuh, korupsi, apalagi mencuri, bersaksi dusta, tidak menghormati orang tuamu. Itu adalah keinginan-keinginan dari iblis itu. Ketika Anda lakukan itu, Anda beribadah, berbakti kepada iblis itu. Gitu loh. Jangan Anda, kalau pengetahuanmu nggak tahu, Anda nyimak dulu, renung-renungi, pikir-pikirin. Ya, silakan. Saya undang muslim yang lain ya. Ayo. Coba Anda buktikan bahwa Muhammad itu bukan pengendali hidupmu. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Kalau Anda ini, umpamakan Anda ini muslim yang ada di gambar ini, yang membuat Anda ini melangkah kamar mandi pakai kaki ini, ambil air wudhu jam segini, lalu jam 12 ambil air wudhu lagi, begini. Yang bikin Anda jadi begitu, jadi manusia seperti itu siapa? Coba. Ayo, silakan. Anda naik kemari. Ya, kita kasih naik, ada Dian. Ya, tolong, terima kasih topinya. Tolong Abdul Somad, Adi Hidayat, yuk. Sampai kapan kalian berdua nonton diam-diam saja? Sampai kapan kalian membiarkan umat terus-menerus setiap hari menunjukkan keawamannya? Ayo, Abdul Somad dan Adi Hidayat, saya tantang kalian berdua untuk berdiskusi dengan saya. Bang, ngapain abang nantang-nantang Abdul Somad? Ngapain nantang-nantang Ustadz Adi Hidayat? Dengar. Masalahnya Abdul Somad bahas Bible di masjidnya. Masalahnya Adi Hidayat bahas Bible di masjidnya. Makanya mereka saya tantang untuk berdiskusi. Yuk, jangan offline. Ini saja nih 20.000 orang yang nonton nih. Ayo, jangan offline. Kalau offline nanti leher bisa putus. Ya. Ayo, saya tahu ya. Karena kemarin udah kejadian seperti itu ya. Diadakan diskusi online. Tapi ngamuk saudara. Namanya Egy Sujana itu. Egy Sujana
ngajak debat offline tapi keluar kata-katanya halal darahmu. Apa diskusi kok kayak begitu? Online saja, ringkas, murah, ya kan? Nggak ribet. Bayangkan ini 20.000 orang, bayangkan ini kalau Anda kumpulin, Anda harus mendirikan berapa tenda? Anda harus motong berapa kerbau? Berapa nasi padang, berapa telur, berapa air minum yang Anda harus sediakan ini penonton ini? Di sini saja ayo, nggak usah offline. Ya. Teman-teman kita iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya ini teman-teman ya, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan kediaman saya, meninggalkan kenyamanan saya supaya saya ini bisa berdiskusi, bisa berapologet, bisa menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam kepada iman kita, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita tidak bersuara, seolah-olah kita itu kayak nggak berdaya begitu loh. Bagaimana ketika Muslim ya Ari Untung bikin podcast dengan Juma bahas Kristen. Abdul Somad, ya kan? Di dalam Ulangan 18 ayat 18 nyari-nyari nubuatan Muhammad dari dalam Bible. Adi Hidayat sama Felix Yao juga begitu. Donditan dengan Irina Handono juga begitu. Jadi saya mau jawab nih. Masalahnya kalau saya jawab dari negeri Konoha, kita digerebek. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, kita dipersekusi. Makanya kita jawab dari sini nih teman-teman ya. Mari teman-teman kita support teman-teman ya, teman-teman Kristen. Jangan cuma nonton doang. Kalau tidak, saya tidak live. Bang, mana nih bang kok nggak live? Bang? Maunya sih live setiap hari. Maunya live setiap hari. Masalahnya bagaimana? Kita ini juga kan harus memikirkan tempatnya, jangka panjangnya. Jadi teman-teman, saya ini punya harapan, punya mimpi, punya keinginan supaya di sini berdiri satu tempat untuk naungan untuk berapologet. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman support ya. Mampir saja ke profil saya ini teman-teman. Mampir ke profil saya. Di profil saya ini ada link untuk kolekte, itu link YouTube. Jadi ada YouTube saya di situ teman-teman. Klik saja YouTube saya itu. Di situ ada teman-teman. Bang, rekeningnya, jadi kalau teman-teman mau support di situ, mampir ke profil saya. Ini di TikTok ini yang nonton sudah 18.500 dan di YouTube juga mungkin sekitar 2.000-an ya. Saya siarkan langsung juga di YouTube ya, di YouTube saya ada, saya tautkan di profil saya. Dan hati-hati juga dengan akun-akun palsu. Banyak akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, teman-teman. Jadi ciri-cirinya teman-teman perhatikan saja kalau saya live itu seperti ini, bukan layar yang direkam. Ini langsung, ini live, ini real ya. Bukan rekaman, bukan layar yang divideokan begitu, enggak. Jadi teman-teman, supaya teman-teman tidak salah mengikuti Edis TV yang asli. Karena banyak akun-akun saya yang palsu di luar sana. Ya teman-teman, sekali lagi ya, saya harus menseling-selingi dengan iklan. Kepada teman-teman ya, yang mau tergerak hatinya berkolekte untuk kita sama-sama mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Supaya kita bisa berapologet dari sini, bisa berkolekte di sini teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman tangkap layar, ya bisa berkolekte langsung di yang ada di layar. Tangkap layarnya teman-teman. Mari kita perjuangkan supaya berdiri rumah apologet, supaya kita bisa berapologet, menjawab dan juga mengcounter. Kita nggak hanya menjawab-jawab saja ya, kita mengcounter juga apa yang dilakukan pendebat atau para polemikus Muslim di luaran sana. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah ini, sekali lagi teman-teman ya, ini teman-temannya siaran ini berasal dari ada TikTok Edis TV dan juga ada YouTube Edis TV. Jadi tidak ada dari dua akun selain ini teman-teman ya. Kalau ada di Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu bukan saya dan saya nggak kenal sama sekali teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ada Dona. Ya ini udah mau jam 12. Mungkin teman-teman juga sudah mau break makan siang ya. Iya Dona, apakah Anda seorang muslim?
Makasih Bang Tobias. Makasih Bang. Iya, Dona, apakah Anda seorang muslim? Oke, baik ya, karena tidak menjawab saya turunkan ya. Saya turunkan, kita kasih naik lagi ada Dokter Kempot. Iya, selamat siang. Selamat siang, Bang Dokter Kempot. Selamat siang. Ya, muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Ya, gimana? Ya, Selamat gimana? siang. Anda naik ke sini, silakan. Anda sudah mengikuti dari tadi? Siap. Ya, Kalau bagaimana? kita- Silakan. Selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah Anda dapati bahwa channel saya ini menjelek-jelekkan agama Islam? Bukan menjelekkannya, tetapi mungkin mentafsirkannya yang salah. Saya pun Contoh. kadang-kadang, ya contoh, umat Islam dipimpin oleh orang Nabi Muhammad yang sudah mati, berarti umat Islam dipimpin oleh orang mati. Duh, kan logikanya begitu Bang. Karena Nabi Muhammad kan hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi beliaunya pun mengakui manusia biasa dan bukan Tuhan. Dan beliaunya mati, memang dia manusia biasa. Cuma ajarannya sampai saat ini masih kita laksanakan. Berbeda dengan kita mengakui Yesus sebagai nabi, tetapi bukan untuk mentuhankan. Bukan untuk mentuhankan Yesus. Kita pun bukan untuk mentuhankan Nabi Muhammad, karena beliaunya pun manusia biasa. Mentuhankan itu apa emang Bang? Mentuhankan kan, kalau kita melihat Tuhan itu kan sesuatu yang maha. Enggak, yang saya tanya perbuatan mempertuhan itu apa? Yang mentuhankan yang melakukan perbuatan yang melakukan sesuatu yang dianggap Tuhan. Iya, misal jenengan masih Yesus dituhankan, padahal Yesus bukan Tuhan. Salah kaprah itu jenengan. Iya, baik. Jadi gini Bang ya. Jadi gini. Kalau Anda tanya kepada saya, dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, saya akan menyimpulkan lebih banyak manusia ini yang mempertuhan setan, mempertuhan iblis. Terus? Makanya dari kalimat itu Anda paham nggak mempertuhan itu apa? Ya berarti meletakkan iblis itu sebagai Tuhannya. Iya, perbuatan itu seperti apa itu contohnya? Nah kalau mentuhankan iblis berarti karakter iblis, sifat-sifatnya iblis ya dipakai. Iya, jadi gini Bang. Jadi enggak? banyak orang Islam, banyak orang Islam tidak sadar bahwa mereka mempertuhan Muhammad karena mereka tidak tahu mempertuhan itu apa. Salah Anda. Bukan mentuhankan gini aja. Muhammad. Punya Al-Quran nggak di situ? Ada di rumah. Di Tadi kan. rumah. Mau saya bantu nggak? Silahkan, boleh. Di dalam Quran, surat At-Taubah ayat 31. Ada satu ayat yang berbunyi begini. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Jadi Al-Quran bilang, ada segolongan manusia yang menjadikan ulama-ulamanya itu sebagai Tuhannya. Apa maksudnya itu? Itu di Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Om, saya memang Islam, tetapi kalau menafsirkan Al-Quran itu ada ahlinya. Baik, gini, kita nggak menafsirkan Al-Quran. Ini Muhammad langsung yang menafsirkan. Gini, Anda kan percaya kepada Muhammad kan? Oh jelas, harus. Gini. Jadi di dalam latar belakang ayat itu ada seseorang namanya itu Adi ibn Hatim.
Malah Anda lebih tahu itu. Kan saya bilang Bang, nggak ada orang Islam yang saya dapati lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Oh, betul. Betul. Hanya saya yakin jenengan tidak paham. Buktinya Anda tidak tahu. Anda tahu Adi bin Hatim yang bertemu dengan Muhammad? Saya akui kalau Anda lebih tahu Islam, tahu Al-Quran, harus jenengan pasti tidak Kristen. Dia kan cuma iya, masalahnya begini Bang. Masalahnya selama saya buka Qomal, buka diskusi seperti ini, tidak pernah saya dapati ada satupun orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Ya memang kita tidak setiap Muslim tidak harus tidak semua itu. Oke, kita lanjutkanlah tadi. Kita lanjutkan tadi. Adi bin Hatim. Biar tidak dia pelan-pelan ya. Jadi Adi ibn Hatim menurut tafsir surat At-Taubah ayat 31 itu tercatat di dalam kitab Ibnu Katsir, dia seorang Nasrani. Di lehernya terdapat kalung salib yang dari perak, menurut riwayat hadisnya begitu, riwayatnya. Dia datang kepada Muhammad ketika Muhammad membaca surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Salah itu. Itu salah tafsir aja. Itu kan ada penafsiran. Salah tafsir katanya. Iya dong. Baik, saya bukakan ya. Saya bukakan. Ya, boleh. Itu harus ada tafsirnya Bang. Baik, saya bukakan ya. Tafsir. Jangan gitu. Sebentar. Karena banyak Muslim ini kadang-kadang udah dia nggak tahu, dia sok tahu gitu. Tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Saya bukan sok tahu. Kalau sok tahu saya akan berkomentar yang saya tidak tahu nanti salah. Jenengan akan menginjak-injak agama saya nanti. Oke, baik. Ya. At-Taubah 31 ya. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda ya Bang ya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Bahwasanya ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim yang datang kepada Muhammad. Nih. Sabar ya Bang ya. Pelan-pelan. Oke nih. Saya bacakan kepada kalian. Nah ini. Al-Qurannya aja Bang. Ya nih saya tampilkan ya. Sebentar Bang. Saya tampilkan di layar. Sabar. Oke. Nih ya. Ini Quran surat At-Taubah ayat 31. Oke. Nih ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Nih, kita bacakan dalam tafsirnya ya. Nih, saya bacakan dalam tafsirnya. Nih, kita lihat tafsirnya ini Bang ya. Nih, At-Tirmizi mengeluarkan hadis dalam kitab sunannya dan menghukumnya sebagai hadis hasan. Dari Adi ibn Hatim. Ya, Adi anaknya Hatim. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang membaca surat At-Taubah. Lalu beliau berkata, ya, maksudnya Adi ibn Hatim ini berkata, sebenarnya mereka tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Namun apabila orang-orang alim dan rahib-rahib tersebut menghalalkan sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mengharamkan sesuatu, mereka ikut mengharamkannya. Nih, itu. Jadi, itu penjelasannya kan? Ya, jadi begini. Itu. Jadi begini, saya bacakan riwayatnya gini. Jadi Adi ibn Hatim ini dia pernah ketemu dengan Muhammad ketika Muhammad sedang membaca ayat itu. Lalu Adi bin Hatim bilang begini, wahai Rasulullah, kami tidak mempertuhankan, kami tidak menjadikan alim ulama kami sebagai Tuhan. Enggak, tapi apa kata Muhammad? Betul. Tidak. Kamu beribadah, menyembah mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti mereka itu tanpa batas lagi. Sekalipun mereka menghalalkan yang haram, kalian ikuti.
Sekalipun mereka mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Jadi saya kasih contoh begini. Salah, bro. Salah. Saya kasih contoh begini. Saya bisa salah, Anda salah dulu. Di saat ini orang sok tahu ini orang. Anda ini saya kasih tahu tapi ya dibilang saya salah gimana? Ya, jenengan kan sudah. Sudah, silakan datamu tunjukkan. Datamu tunjukkan dulu. Enggak, saya kan hanya menjelaskan. Oke lah, kalau datamu tidak ada, saya turunkan dulu di bawah. Ini orang ngomong terus, saya tunjukin datamu tunjukkan. Aduh, berat, saudara-saudara. Maksud saya begini, kalau teman-teman datang, itu jangan modal congor. Nggak boleh. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV, tetapi tidak membawakan dalil, dan tempatnya tiada lain dan tiada bukan adalah ditendang dari sini. Dan tahukah Anda suatu kaum yang ditendang dari channelnya Edis TV? Yaitu mereka yang datang kemari tanpa membawa dalil. Dan demikianlah orang-orang yang nekat. Itu, ya. Gimana nih? Kan nekat-nekat saja, nggak boleh begitu ya. Ayo, kita naik kemari, bawa dalilnya, tunjukin. Ini loh bang, begini gitu ya. Ayo, kita masih membuka ya. Wah, ada Ibnu Kalam nih saudara-saudara. Sudah datang Pak Ibnu Kalam, saudara-saudara. Ya, silakan. Ustadz Ibnu Kalam, nyalakan kamera dulu, Pak Ustadz Ibnu Kalam. Halo? Ya, halo. Ya, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu Pak Ustadz. Anda seorang Ustadz ya, agak tinggi sedikit Pak Ustadz. Nah, iya. Supaya sejajar. Ya, gimana? Gimana? Ya, saya mendukung channel Anda untuk mencerdaskan umat Islam, untuk memberikan data-data yang memang apa yang Anda kemukakan itu ada datanya. Tapi sebentar, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya masih di Islam, tapi Islam saya berbeda dengan Islamnya umat Islam di Indonesia. Anda setuju bahwa Anda setuju bahwasanya Islam itu mempertuhan Muhammad? Yang ada dalam Al-Quran dalilnya itu Nabi Muhammad mempertuhankan Tuhan negeri Mekah. Itu jelas dalilnya juga dalam Al-Quran. Kami diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah atau Tuhan pemilik Ka'bah. Saya yakin Anda sudah baca juga itu. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam secara kaidah bahasa? Tidak boleh seperti itu. Yang rabnya Nabi Muhammad itu bukan rab, dia bukan raja. Sebab beda dengan kalau di ajarannya Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus itu, Rasul Paulus menulis Tuhan Yesus itu sebagai kurios. Kurios itu harus diterjemahkan menjadi raja. Inilah raja orang Israel. Ya. Beda, Nabi Muhammad bukan raja. Dia hanya manusia biasa yang diangkat menjadi nabi. Oke. Mungkin apa pesan Anda nih kepada saudara-saudara Muslim Anda nih, Pak Kalam? Ya, pesan saya kepada umat Islam supaya mengevaluasi kembali mazhab teologi yang dia ikuti, yaitu mazhab Imam Asy'ari, di mana sifat wajib 20 itu ajaran yang disesatkan oleh ulama yang lain. Demikian pula mazhab fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, supaya meninggalkan mazhab itu dan pergi ke mazhab Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu dihukum karena menolak menerima hadiah atau penghargaan atau ingin diangkat sebagai pejabat negara. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum karena ajarannya ya sesat, menyesatkan. Tapi begini Pak Ibnu Kalam, kenapa orang Islam ini kok kebanyakan mazhab itu gimana itu? Mazhab ya, ini, mazhab itu, mazhab ini. Apa saking Al-Quran itu begitu jelasnya sampai orang Islam itu bingung mazhabnya apa?
Nah, di situlah masalahnya. Jadi di antara yang mengajarkan mazhab itu memang ada yang semacam mencari ketenaran saja, mencari pengikut. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu terlepas dari keinginan untuk mencari harta karena beliau sudah kaya, baru membuat mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu orang miskin. Orang miskin. Gini yang... Pak Kalam, yang saya herankan begini Pak Kalam, kenapa umat Islam itu tidak mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran? Justru sangat bermasalah di situ, karena seharusnya mereka itu mereka ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu membuat definisi iman yang beda dengan di Al-Quran. Contohnya? Kalau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu iman ialah diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan dilaksanakan oleh tubuh. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran itu orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah itu dia. Ya. Tapi kenapa sekarang umat Muslim alergi dengan kitab-kitab sebelumnya Pak Kalam? Saya rasa pengaruh setan. Pengaruh setan, saudara-saudara. Allah mengutus setan kepada orang kafir. Yang kedua, diakui sendiri oleh Nabi kan bahwa di dalam dirinya ada setan yang, di dalam pembuluh darahnya ada setan yang mengalir. Tapi kan setannya udah masuk Islam kata Muhammad. Iya untuk Nabi Muhammad, tapi bagaimana dengan umatnya? Okay. Karena ada caranya memperkecil setan kan, tapi tidak boleh dikeluarkan setan itu. Hanya diperkecil seperti lalat, itu kan ada hadisnya. Oke lah. Sebab tapi begini Pak Kalam. Gini Pak Kalam, kenapa Pak Kalam kok sekarang itu karena beda dengan Islam-Islam yang lain, kenapa Pak Kalam itu tidak jadi Kristen, tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus Pak Kalam? Saya sudah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mantap. Apalagi kalau misalnya masalah keuangan apa. Tapi gini Pak Kalam, masalahnya begini, bagaimana Pak Kalam mengikuti Yesus tapi di detik yang sama mengikuti Muhammad ini? Saya tidak mengikuti, ada bagian-bagian di mana saya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada ayat di dalam Al-Quran itu di mana ayatnya mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, tetapi Nabi Muhammad menolak pada waktu itu. Malah ditagih oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, ini kan ada ayat supaya kita bertanya kepada ahli kitab. Nabi Muhammad pada waktu itu menjawab, cukup Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah besar. Jadi menurut Anda Muhammad melakukan kesalahannya di situ ya? Iya, kan ada 2 kali itu ditegur dalam Al-Quran terkait dengan yang lebih memperhatikan orang kaya itu pada waktu. Oh iya, yang terkesan mata duitan itu. Iya. Oh, kita tunjukkan, tampilkan dulu. Yang kedua masalah bersetubuh dengan Maria Kipti kan. Iya. Ya. Cuman begini Pak Kalam, ini saya lihat Pak Kalam ini kok nanggung-nanggung begitu. Kapan ini Pak Kalam meninggalkan, betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan Muhammad dan mengikuti Yesus? Begini, saya lihat juga persoalannya. Kalaupun saya ke Kristen, itu tetap saya dikafirkan oleh orang lain kan. Saya akan dikafirkan oleh orang Islam, oleh Sabelian dan Oneness. Karena saya Trinitarian kan. Itulah yang dikritik di dalam Al-Quran. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Itu Oneness. Laqad kafara allazi qalu salisu salasa. Itu Sabelian. Yang menjadi masalah. Oke lah Pak Kalam, jadi mungkin Anda masih dalam perjalanan. Ya, jadi Pak Kalam karena masih dalam perjalanan, mungkin itu juga butuh waktu untuk mendalaminya Pak Kalam. Jadi saya mau pesan begini Pak Kalam, kekristenan itu bukan berbicara mengenai yang demikian itu. Kekristenan itu berbicara bagaimana menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Apa maknanya menjadikan Yesus sebagai Tuhannya itu? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya membuat dirinya dikendalikan oleh Yesus, membuat dirinya itu membuat Yesus itu menjadi raja di dalam hidupnya, bertahta di hatinya. Ya, betul. Jadi melakukan apa yang Yesus perintahkan, seperti itu. Ya, dia sebagai Rab. Iya, sebagai Robnya. Yesus itu Rab. Iya.
Nah, sekarang yang saya lihat, Kalau Yesus memang layak disebut Rab. iya, yang saya lihat begini Pak Kalam. Pak Kalam dan juga umat-umat muslim yang lain lebih senang menjadikan Muhammad bertahta di dalam hidup dia. Iya, itu kan sudah ditentukan. Artinya ada semacam pengaturan dari atas bahwa yang ini masuk golongan ini, yang ini. Karena ada ayatnya di Alkitab kan, bukan kamu yang memilih tetapi aku yang memilih, Tuhan Yesus. Ya, maksudnya begini Pak Kalam, saya mengundang supaya Pak Kalam mengganti Muhammad yang bertahta di dalam hatimu, yang mengendalikan hidupmu, diganti Muhammad itu dengan Yesus. Seperti itu Pak Kalam. Lu iya. Tidak, masalahnya ada juga kebenaran pada Nabi Muhammad, ada juga sih. Di mana? Tapi ada juga yang Pak mesti Kalam tidak diikuti, ada juga mesti. Misalnya masalah istri, masalah artinya begini, Pak Kalam begini. Seperti gini. Di dalam agama Islam ada satu hadis yang berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya ku di situ Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya, betul. Iya. Jadi menurut Muhammad, barang siapa yang patuh taat sama Muhammad, itu sebenarnya dia sedang patuh taat sama Allah. Makanya bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah itu ya Muhammad itu sendiri. Ya, tapi kontradiksi dengan ayat di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya, malah menolak bertanya kan. Nah iya, makanya saya bilang kepada Pak Kalam, ya tidak layak begitulah mentaati yang tidak konsisten seperti itu. Oke Pak Kalam, kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma ini? Kenapa? Kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma? Dari dulu kayaknya gagal terus. Kayaknya sudah capek. Memang dia sudah tidak bisa diselamatkan lah. Oh, dia harus cari selamat sendiri. Lagi pula Tuhan Yesus berpesan, halo? Tinggalkan saja, kibaskan debunya dari kakimu. Iya. Halo? Cuman begini Pak Kalam, gini. Kita itu sebenarnya yang kita jaring itu adalah orang-orang yang menonton. Kalau si Zumanya itu dia sudah dipersiapkan ke namanya ke tahu sendiri lah Pak Kalam ya. Jadi memang sudah terselubung seperti itu. Tapi kita maksudnya itu adalah sasaran kita itu adalah para penontonnya seperti itu. Oke Pak Kalam ya. Begini masih ada sedikit. Tidak mewakili Islam itu semua. Dia kan ajarannya Nur Muhammad. Itu tidak disetujui oleh ulama yang lain. Nabi Muhammad, itulah sebabnya Yesus mengatakan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada Yesus. Akibat dari dia punya ajaran adalah teologi Nur Muhammad. Teologinya Nur Muhammad. Beda dengan teologi sifat wajib 20, beda dengan teologi Mu'tazilah, beda dengan teologi Jabariyah, Qadariyah, dengan yang lainnya lagi, masih banyak. Iya, tapi intinya begini Pak Kalam. Menjadi seorang muslim, Anda harus mengikuti Muhammad dan juga mengikuti Tuhannya negeri Mekah, betul? Mengikuti Allah. Saya kesimpulannya mengikuti Allah. Iya, masalahnya Ya, mengikuti tadi contohnya kan, mengikuti Allah itu kan memberitahu mustahil. untuk Mengikuti bertanya Allah kepada kan ahli mustahil kitab. tanpa mengikuti Muhammad kan gitu. Makanya Hanya sebenarnya sebagian. yang diikuti itu ya Muhammadnya itu, betul kan? Hanya sebagian. Misalnya dalam hal beristri tidak boleh. Ada juga hadis itu tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad itu habis bersetubuh, dia boleh duduk di dalam masjid. Sedangkan umatnya tidak boleh. Ada hadis itu. Oke lah, Jadi kalau Pak Nabi Kalam. Muhammad habis bersetubuh, dia boleh duduk dalam masjid. Tetapi kalau umatnya tidak boleh. Itu hadis. Silahkan cari hadisnya. Iya, makanya saya bilang Pak Kalam, bagaimana Anda mengikuti Nabi yang semacam itu, begitu loh Pak Kalam. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini saya mengikuti Tuhan. Berarti Pak Kan Kalam Tuhan tidak lebih mengikuti tinggi, Muhammad. lebih tinggi dari Nabi. Tuhan itu lebih tinggi dari Nabi. Iya, tapi kan pada prakteknya umat Muslim mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Allah. Iya, kamu bukan saya. Bukan Anda. Oke lah, terima kasih Pak Kalam ya. Kita undang muslim yang lain ya. Selamat berjuang Terima kasih Pak Kalam. mencerdaskan umat Terima Islam. kasih. Ya itu ya obrolan santai kita dengan Pak Kalam ya. Dia seorang muslim tapi memang ya agak lain.
Tapi biar bagaimanapun teman-teman, kalau masih Muslim, masih Islam itu belum menjadi pengikut Yesus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya kita harus memberikan kepada mereka informasi supaya datang dan menjadi pengikut Yesus begitu ya. Oke, teman-teman, berhubung ini sudah berapa jam kita siarannya teman-teman? Sudah 2 jam lewat. Apa kita rehat dulu teman-teman? Rehat dulu lah ya teman-teman ya. Kita mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran kembali. Sekali lagi teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah support ya, yang sudah memberikan gift dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, jangan lupa teman-teman ya. Mari teman-teman kita support, kita sukseskan pendirian rumah apologet ini teman-teman supaya tidak berlama-lama, supaya kita punya rumah apologet berdiri di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau berkolekte, para penonton-penonton yang sering nongkrong, penonton-penonton setia channel Edis TV, teman-teman bisa support ya. Mari kita sama-sama bersatu padu untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Teman-teman, harapan kita akhir tahun ini sudah berdiri ya teman-teman ya. Akhir tahun ini sudah berdiri. Semoga nanti kita bisa berkumpul. Jadi siapapun para apologet teman-teman, sebenarnya ada harapan saya setidaknya ada 4 orang ya teman-teman ya. 4 orang kita bisa berkumpul. Kita bisa membentuk satu apologet center ya di sini. Jadi teman-teman silakan teman-teman bisa mensupport. Tangkap layarnya. Saya rasa itu saja teman-teman ya. Siaran kali ini kita lanjut lagi mudah-mudahan nanti malam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman kepada yang sudah mensupport. Dan kepada yang belum mensupport teman-teman, silakan teman-teman mensupport ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kita sudahi dulu acara kita ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai kita dan kiranya kita terus hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Demikian acara kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa kembali. Selamat beristirahat, selamat siang, selamat beraktivitas kembali bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Sampai ketemu.